Kalau adanya makan dan tidak di alhamdulillah. Banyak ini semuanya
masih ramai yang belum datang di Bapak Ibu. Kita doakan mudah-mudahan tergetuk hati, tersentuh jiwa, kita sama-sama ramaikan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pagi hari ini ada 3 yang akan Ustaz sampaikan. Habis yang 3 ini nanti kita tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tak ada yang mau ditanyakan nanti semuanya paham, pas, kita tutup dengan doa. Habis doa maka berakhirlah acara kita. Kita usahakan nanti sampai masuk sholat sunnah isyraq. Sampai sholat sunnah isyraq, biar ayah ibu Ustaz juga dapat pahala haji dan umrah sempurna. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di jam Bapak Ibu sekarang setengah 8:14 di jam dinding itu. Makanya saya bingung, saya tengok jam saya mana yang betul. Itu 5:43, itu 8 kurang seperempat. Kalau bisa Pak, apalagi kami khotib Jumat, jam-jam yang dekat dengan wajah kami itu dibetulkan Pak. Kalau bisa dia rontorkan, tahu Bapak dirontor, simpan. Karena itu bisa menjebak kami. Kalau khutbah Jumat ditengoknya, itu bahaya kita. Pengurus pun bisa saja yang jaga waktu. Writing text ini bisa error loh Pak. Pedoman kita yang jarang error, yang manual itu. Kalau ini mati lampu, bergeser semenit nih Pak. Ganti lampu nanti, geser 2 menit dia Pak. Namanya elektronik. Tapi kalau jam itu tidak bisa kalau tidak mati total. Lambat waktunya bisa dicepatkan. Begitu Bapak Ibu. Siapa yang mau mengganti baterai jam itu mudah-mudahan masuk surga. Kira-kira begitu. Biar gampang urusannya. Balik ganti besok. Tanggal berapa Ibu hari ini Zulqa'dah? Ada yang hitung? Udah tanggal 20 berapa ini Zulqa'dah? Udah masuk bayar 22 ya? Kalau Bapak Ibu hitungnya, insya Allah kalau hari ini 22, 8 hari ke depan, kalau Zulqa'dah 30 hari, berarti kita sudah datang bulan mulia yang kedua yang disebut dengan bulan Zulhijjah. Uniknya bulan-bulan haram ini dalam Quran, asal Bapak Ibu kita lakukan kebaikan di bulan ini berlipat ganda dibanding bulan lain. Apabila dilakukan dosa, dosa pun bulan ini berlipat ganda balasannya. Bulan mana yang dimaksud Rasulullah itu yang dikuatkan dalam Al-Quran itu? Rupanya 4 bulan dia dalam Al-Quran, tapi dirincikan dia dalam hadis Rasulullah. Apa yang 4 ini? Zulqa'dah bulan 11, itulah yang kita sekarang berada di bulan 11. Zulhijjah bulan ke-12, nanti mutar ke bulan 1, bulan Muharram. Satu lagi yang terpisah Bapak Ibu disebut dengan Baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itu bulan ke-7 disebut dengan Rajabun Mudhar, bulan Rajab yang Bapak Ibu kenal. Jadi salah satu mutawaliyat yang 3 ini berurut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, maka terpisah 1 Rajab. Kalau masuk Bapak Ibu bulan yang 4 ini, hentikan melakukan dosa, tingkatkan amal soleh. Di bulan lain boleh Pak Ustaz lakukan dosa, tidak boleh juga. Tapi di bulan ini berlipat ganda kalau melakukan dosa. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Jadi hari ini kita tak cerita dosa Pak Ustaz, kita mau cerita meningkat amal soleh. Ada 3 Bapak Ibu. Kalau panjang nanti Bapak Ibu umur kita, sehat badan kita, sampai umur kita ke tanggal 1 Zulhijjah besok, yang paling afdal amal yang harus kita lakukan
sebenarnya adalah di Zulhijjah itu melaksanakan ibadah haji. Tahun ini dari desa kita ada yang berangkat haji, Pak Yaji. Tidak ada tahun ini ya Pak. Udah 2 tahun Pak. Saya mau sampaikan program Kementerian Agama Bapak Ibu, mana tahu belum sampai. Sekarang kan Pak Ibu sudah pindah dari Kementerian Agama khusus yang mengurus tentang masalah haji. Mulai tahun ini kami dari Kawa Ujung Batu yang biasa tiap tahun cukup repot mengurus manasik haji, tahun ini sama sekali tak dilibatkan karena sudah ada badan yang mengelola tentang masalah haji ini. Kalau dulu Bapak Ibu, dia ada 3 program. 1, dia yang umum, daftar mungkin 20 sampai 30 tahun baru berangkat. Yang kedua, program diutamakan lansia 60 ke atas bisa lebih cepat berangkat. Yang ketiga ini jarang diketahui orang, tapi saya tidak tahu sekarang masih berlaku atau tidak karena badannya sudah bisa sendiri. Kalau di Kementerian Agama Rohul, Bapak Ibu nanti masuk, ini kantor Kementerian Agama, kantor tentang haji itu sebelah kanan Bapak Ibu. Di situ tentang masalah mengurus haji itu semua. Masih ada kemarin telepon saya dari Sukakarya, Pematang Tepi. Barang bukti saya sudah daftar ke BSI ambil kursi. Habis ini saya kemana lagi? Langsung saya bilang, kalau sudah Bapak DP 25 juta ambil kursi, cepat laporkan ke bagian Kementerian Agama. Kantor yang sebelahnya langsung lapor supaya mendapatkan kursi nomor bangku, baru nanti nampak 20-30 tahun ke depan berangkat kapan saya bilang. Begitu Pak Ustaz? Ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak sampai itu berlaku atau tidak, saya pun nggak menilai sampai sekarang. Bapak Ibu tak menelusuri. Saya dan istri, masyarakat itu menganggap daftarnya sama supaya berangkatnya sama. Ada program itu Bapak Ibu karena kami di KUA. Saya daftar duluan 5 tahun nanti sebelum saya berangkat. Maka kalau nanti istri saya 5 tahun sebelum keberangkatan saya daftarkan dia, maka itu disebut program dengan haji bersama. Dan itu jarang masyarakat paham tentang itu. Makanya orang banyak menunda tentang daftar haji karena dia harus bikin ngumpulin duit 50 juta karena 2 orang. Jadi kalau seandainya 30 tahun Bapak Ibu berangkatnya, ya udah 25 tahun ke depan 1 orang aja dulu. Nanti yang 1 lagi istri ini ya udah nyusul 5 tahun menjelang berangkat daftar. Itu namanya program haji berangkat bersama-sama. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sekarang saya tidak tahu entah masih berlaku. Kalau dulu itu masih dalam program, tapi tidak semua masyarakat mengetahui tentang itu. Nah Bapak Ibu, kenapa haji ini paling tinggi nilainya? Karena bulan haji ini, saya tanya dulu ibu-ibu, sepengetahuan ibu-ibu, bulan haji itu berapa bulan ibu? Salah pun tidak saya suruh berdiri ibu, apalagi pulang, nggak akan saya suruh. Sekedar supaya kita ini paham menjelaskan besok ke anak cucu kita. Minimal kalau orang bertanya, berapa bulan haji ini Bapak Ibu? 8 bulan, lama kali itu. Kapan kita lagi berangkatnya? Berapa bulan ini? Bulan haji itu 3 bulan itu Bapak Ibu. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan Syawal itu udah bulan haji itu Bapak Ibu. Orang sudah mulai bergerak. Zulqa'dah kayak sekarang, kalau untuk Rohul itu
sudah mulai berangkat, ada yang ke Batam, ada yang transit, ada segala macam. Puncaknya itulah yang mau kita bahas sekarang ini. Wajib semua nanti harus kumpul di bulan Zulhijjah. Pada puncaknya mereka akan wukuf di padang Arafah. Jadi Bapak Ibu jangan bingung besok. Haji ini harus 40 hari Pak Ustaz. Tidak Bapak Ibu. Haji itu sebentarnya Pak Ustaz ya. Iya. Berapa hari Pak Ustaz? 4 hari pun selesai. Jadi gimana Pak Ustaz kok bisa orang lama-lama? Betul. Karena Bapak Ibu orang berangkatnya itu pakai sip supaya jangan terlalu penuh jangan sampai menyusahkan, maka dibuatlah bertahap keberangkatan itu. Maka berangkatnya tak sama, pulangnya pun tak sama, ngumpulnya totalnya nanti itu hanya wukuf di padang Arafah. Situlah baru nampak. Karena orang ke Madinah dulu, baru nanti ke Makkah, mutar lagi, baru kemudian balik lagi ke tanah air. Nah, Bapak Ibu, hanya sedikit tentang haji karena kita tak berangkat. Apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu hanya terjadi Bapak Ibu sekali dalam setahun. Kalau Bapak Ibu berangkat pun haji di bulan Ramadan tidak sah. Haji di bulan Syawal tidak sah. Haji di bulan Zulqa'dah macam sekarang dicepatkan tak sah. Haji itu hanya bisa sah kalau nanti dilakukan di bulan Zulhijjah Bapak Ibu. Jadi peluang orang masuk surga itu kalau dia mengorbankan harta, waktu, tenaga, pisah dengan keluarga, meninggalkan pekerjaan, peluang orang masuk surga ada lewat ibadah haji yang mabrur. Banyak orang selalu bertanya-tanya, haji mabrur itu bagaimana itu Pak Ustaz? Mudah saja. Mabrur itu asal katanya adalah birrun. Birrun itu artinya baik. Asal setelah pulang dari sana orang sampai di kampung ini bertambah baik. Yang berangkat dulu bakhil, pulangnya jadi dermawan. Yang dulu berangkatnya malah sholat jadi rajin sholat. Dulu berangkat jarang ke masjid, pulang makin rajin ke masjid. Tandailah, itulah yang disebut dengan haji mabrur. Asal meningkat kebaikan dia setelah pulang, itu bahasa mabrur. Maka yang bisa menilai itu adalah tentu juga masyarakat setempat. Apakah saya tahu haji saya mabrur? Saya bisa mengukur diri saya. Lebih baikkah saya setelah pulang atau tak ada perubahan? Makanya banyak orang haji itu hanya sekedar jalan-jalan saja. Balik ke sini, tak ada perubahan, duit habis, waktu habis, badan lelah letih capek, tapi pas pulang tak ada hasil yang didapatkan. Berapa banyak rugi? Tak terhitung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang berangkat tahun ini kita doakan semuanya hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yaudah Bapak Ibu, kita tak ada yang berangkat haji. Apa amal kita Pak Ustaz? Bapak Ibu coba sama-sama saling mengingatkan. Kalaulah hari ini 22 Zulqa'dah, 8 hari ke depan kita hitung, berarti tanggal 1 bulan Zulhijjah besok, mari sama-sama kita melakukan ibadah puasa sunnah. Puasanya ada 3 tingkat. Yang pertama, Bapak Ibu kalau mampu puasanya itu tanggal 1 sampai tanggal 9, itu paling bagus. Bagi 3, kalau dari tanggal 1 sampai ke tanggal 7, itu nama puasanya puasa sunnah Zulhijjah. Lafaz niatnya, aku berniat puasa Zulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Udah sah itu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Masih kuat Bapak Ibu, lanjut tanggal 8. Nama puasa tanggal 8 Zulhijjah itu puasa
mengumpul air. Apa sebab? Zaman Nabi Ibrahim itu asal masuk Zulhijjah musim haji agak susah air, maka ditampung, di stok. Itu disebut dalam Arab tarwiyah namanya. Ada disebut juga tarwiyah ini namanya bimbang masa berpikir, masa kecemasan. Kenapa disebut dia bimbang masa berpikir? Karena Bapak Ibu, pagi hari tanggal 8 Zulhijjah malamnya itu Nabi Ibrahim mimpi dia menyembelih anaknya Ismail. Paginya bingung, bimbang, apakah mimpiku ini adalah bisikan setan atau wahyu dari Allah? Maka Ibrahim bimbang. Bahasa Arabnya adalah tarwiyah. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ditanya anak, ditanya cucu habis gerakan subuh ini, atau nenek, kata cucu, saya dengar tadi ada ustadz di masjid kita berceramah tentang tarwiyah. Kenapa dek atau disebut itu tarwiyah katanya? Dari dulu sudah tarwiyah namanya. Jangan usah kau tanya lagi. Jangan begitu Bapak Ibu bilang lagi. Jelaskan yang saya sampaikan. Tarwiyah itu masa berpikir, masa kebimbangan. Nah, begitu Bapak Ibu. Menjadi syariatlah kepada umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad. Ketemulah kita hadisnya. Siapa yang mau berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah, nama puasanya puasa tarwiyah, kafaratu sana, diampunkan dosanya selama satu tahun Bapak Ibu. Tanggal berapa itu? 8 Zulhijjah. Nama puasanya aku niat puasa tarwiyah, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala. Amalkan itu Bapak Ibu, termasuk saya yang menyampaikan. Kalau mampu, kerjakanlah. Kalau Bapak Ibu tanggal 8 kuat, lanjut sajalah sampai tanggal 9. Tanggal 9 ini namanya puasa Arafah. Maka orang yang berhaji sudah mulai mengarah ke sana, sudah mulai kumpul mereka. Maka kita yang tak berangkat haji, maka kita disyariatkan, disunnahkan puasa. Nama puasanya puasa Arafah. Disambung Nabi hadis tentang puasa tarwiyah, maka Nabi mengatakan, siapa yang mau berpuasa Arafah 9 Zulhijjah, kafaratu sanatain, diampunkan dosanya 2 tahun Bapak Ibu. Dikomentari para ulama, 2 tahun yang mana di Pak Ustaz? Setahun yang sudah lewat itu masuk akal, dosanya sudah kita lakukan. Setahun yang akan datang tak masuk akal. Bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita setahun akan datang? Dalam mazhab kita disebutkan penjagaan dari Allah kepada orang ini semakin diperketat oleh Allah. Asal orang yang puasa Arafah ini setelah nanti selesai Zulhijjah ingin melakukan dosa, dihalang-halangi Allah supaya jangan dia melakukan dosa. Ibarat mendekatkan paham, ingin kita menggibah, dibuat Allah seolah-olah sariawan mulut kita di ibu ini. Kalau ingin ngambil hak orang lain, berat rasanya tangan ini untuk melakukan itu. Ingin umpamanya melihat sesuatu yang diharamkan, dibuat Allah menunduk pandangan di Bapak Ibu. Yang paling dekat contohnya, pengen dia ke tempat yang mungkin menimbulkan dosa, dibuat Allah turun hujan lebat, tak jadi berangkat. Kadang sudah mau berangkat, katakanlah menentukan suatu tempat yang membuat dia berdosa. Mau berangkat, Hondanya tak hidup, mobilnya tak mau hidup, ada saja dibuat Allah. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan taufik. Kalau orang sudah dapat taufik sesuai keinginan Allah dengan keinginan dia, maka orang ini pasti beruntung dunia dan akhirat Bapak Ibu. Pas macam pagi ini Bapak Ibu, ini kalau disebut dengan taufik, Allah inginnya pagi ini kita sholat subuh. Apakah semua bisa orang sholat subuh? Tidak. Bapak Ibu yang ditolong Allah sholat subuh pagi ini,
keinginan Allah sholat subuh, kita pun inginnya sholat subuh. Itu namanya taufik, kesesuaian inginnya Allah dengan inginnya kita Bapak Ibu. Maka inilah yang perlu dijaga Bapak Ibu. Coba kita amalkan pelan-pelan ya Bu, Bapak juga ya. Kalau nanti panjang umur, sehat badan sampai 1 Zulhijjah, saling mengingatkan puasa sunnah Zulhijjah bersama-sama. Kalau kami di Al-Hidayah dekat rumah, itu ibu-ibu terutama paling semangat nanti. Hampir mereka itu kalau untuk sekarang setiap Senin, Kamis selalu mereka buka puasa di masjid. Seperti ibu-ibuku yang sudah usia-usia pensiun ini, masjid musola di kampung kita ini, Bapak Ibu yang tidak punya lagi repot, tidak punya anak kecil, untuk syiar agama kita, buatkan komunitas kelompok. Karena kata Nabi, almar'u ala man ahab. Kita ini Bapak Ibu sesuai dengan orang yang siapa kita berkawan. Kalau punya kelompok kita 5 orang yang rajin puasa Senin Kamis, mana sikit kita, pasti kita puasa Bapak Ibu. Maka harus perlu ada kelompok. Kami di Al-Hidayah, ibu-ibu itu habis kajian begini Bapak Ibu, mereka tak pulang. Nanti di belakang itu ada 10 orang ibu-ibu yang sudah usia pensiun, mereka kembali berlingkar. Nanti ada satu yang baca Quran, yang lain menyimak. Mereka itu tilawah. Mereka bacakan hadis, mana yang tak paham nanti baru tanya ke ustaz. Itu bagian dari cara mereka menjaga taufik yang diberikan oleh Allah. Begitu Bapak Ibu. Itu amalan kita yang tak berangkat haji. Puasa, Zulhijjah, Tarwiyah, dan Arafah. Begitu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ayo sama-sama pastikan kita yang hadir ini minimal 1 dari keluarga kita, supaya tiap tahun banggalah menjadi peserta kurban. Dan kalau bahasa saya sebagai ustaz, malulah setiap tahun. Sebenarnya bukan aib, tapi malulah setiap tahun selalu menerima kupon kurban, tapi awak tak pernah peserta kurban. Tapi kan boleh awak terima Pak Ustaz? Boleh. Tapi Bapak Ibu coba dulu kita hitung. Ini Masjid Miftahul Jannah nih Bapak Ibu, berapa satu bagian kurban sekarang? 2 juta? Ada kurban sini Pak? Ada Pak. Berapa Pak Kiai satu bagian? 3 juta. Kalau 3 jutanya Bapak Ibu, ustaznya pakainya pula kata dia. Bagi orang kita ini 3 juta itu, saya rasa separuh panen pun sawit yang di samping masjid ini sudah lewat itu Bapak Ibu. Tapi kurban ini kaitannya bukan banyaknya duit. Kurban ini kaitannya adalah iman. Orang berkurban ini Bapak Ibu, contoh dulu yang dilakukan Nabi. Makin banyak dapat nikmat, sudah punya kaplingan, mobil dikasih, Honda dikasih, rumah ada, anak tersekolahkan. Nabi pernah berkurban sebanyak 100 ekor unta. Ada hadisnya. Nabi sembelih sendiri sampai anak 3, anak 4 sampai 100, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu beliau. Apa artinya? Orang menganggap kurban ini ada batasannya. 1 lembu 7 orang. Yang banyak-banyak hartanya, kurbannya tak begitu. 1 lembu 1 orang. Kalau banyak duitmu, 50 lembu kurbanmu tahun ini. Banyak kali 50 Pak Ustaz, kami cuma 5-nya. 10 kalian 1 orang. Boleh Pak Ustaz? Bukan cuma boleh, tapi memang dilakukan oleh Nabi kita Bapak Ibu. Jadi Pak Ustaz ini, kalau kami ikut yang kelompok yang di Masjid Miftahul Jannah 1 lembu 7 orang, kemana itu? Itu bukan pendapat ulama, bukan kata sahabat, itu adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sapi, 1 ekor lembu, dikiaskan 1 ekor kerbau, ber-7 orang. Tapi kalau menengok panen sawit dan harga sawit sekarang, tidak cocoklah Bapak Ibu pakai kelompok-kelompok lagi. 1 rumah tangga 1 ekor sapi baru cocok Bapak Ibu. Iya Pak ya. Banyak duit orang di sini. Kalau saya ceramahnya di ujung batu, pasti orang garuk kepala. Pak Ustaz, yang punya sawit lah yang sejahtera sekarang ini, alhamdulillah. Macam kita yang pensiun ini mana bisa? Maka kami di Al-Hidayah sudah belasan lembu, paling di situ nanti kelompok 1 campur-campur orangnya, kelompok 2 campur orangnya. Hanya beberapa kelompok di situ yang berani membuat kelompok 1 haji ini sekeluarga. Hanya beberapa Pak, padahal duitnya banyak-banyak. Ibu yang belum ikut kurban, kutanya dulu bagus-bagus. Kurban 3 juta sekali setahun, mana lebih mahal dibandingkan mengkredit sepeda motor Scoopy? Mana lebih mahal? Jangan kalian lebih mahal kurban deh. Honda Scoopy itu dalam 1 tahun saja kredit 500.000, kau DP 5 juta kali 3 tahun, hampir 30 juta itu Bapak Ibu, baru selesai kreditmu itu. Ngutang-ngutang pun ibu buat. Sebelum lunas Honda itu, ninggal ibu, dikuburkan Honda itu sama ibu. Honda itu akan ditanya ke showroom sama suami ibu. Apa kata suami? Ini kredit Honda ini Pak, ini dulu istri saya yang atas nama penjamin dan juga yang kredit. Sekarang dia sudah meninggal. Gimana keadaan Honda ini? Ya udah Pak, secara aturan asuransi, ya udah Honda ini lunaslah sudah. Berapa lama berjalan? 1 tahun baru. 2 tahun lagi hutangnya dilunaskan karena ibu meninggal. Dapat asuransi. Honda yang baru 1 tahun dipakai ini, laki-laki ini ibu nggak ada iddahnya. Tahu ibu iddah? Meninggal istri habis sholat asar, menikah suaminya habis sholat maghrib, itu sah itu Bapak Ibu. Karena laki-laki tidak ada masa iddah, masa tunggu, beda dengan kalian perempuan. Kalau suami meninggal, iddahmu itu ada 2. 1, 3 bulan 10 hari tak boleh terima lamaran, apalagi melakukan pernikahan. Kalau kau paksakan nikah sebelum 3 bulan 10 hari, maka haram, nikahmu tak sah, sama dengan berzina. Nauzubillah. Hati-hati. Siapa yang ngomong begitu Pak Ustaz? Allah dalam Quran, salasata quru, kalau meninggal lakinya atau terjadi perceraian, tahan perempuan ini 3 bulan 10 hari, tak boleh terima lamaran dulu. Tapi orang sekarang mau kiamat dunia ini Pak ya, masih bini orang pun dilarikannya. Nikah pula itu Bapak Ibu. Kata dia, udah sama-sama cintanya Pak Ustaz, kata dia. Rasakan besok di akhirat, maka tak pernah sah nikahnya itu Bapak Ibu. Gitu. Ini yang ketawa-ketawa ini pelakunya merasa bingung. Jangan ketawa kalian Bapak Ibu. Memang begitu hukumnya. Iddah yang kedua, kalau perempuan itu dalam keadaan maaf cakap sedang berbadan tua, sedang hamil, maka tidak beriddah 3 bulan 10 hari, tapi bertambah sampai anak lahir dulu. Begitu Islam menjaga garis keturunan supaya jelas nanti yang lahir ini anak siapa ini, suami pertama apa yang kedua. Tapi orang tak mau dilanggarnya hukum itu, maka anak lahir tidak jelas. Ayah pertama putih kulitnya, ayah kedua hitam legam, bolang-bolang macam zebra anak itu Bapak Ibu, gara-gara tak ikut hukum syariat. Jadi begitu, diikuti saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka setelah ibu meninggal, bapak tak ada iddah. Paling 7 harinya dia bersedih. Ibu dimakamkan gak jauh-jauh dari kampung kita ini. Maka nikahlah bapak dengan yang baru. Ibu sudah meninggal.
Ustaz ceritanya kemana ini? Ibu kredit sekupi mampu berkurban tak mampu, itu judulnya ini. Maka ibu cincin punya sekupi di kredit, diajak kurban, ya gak mau, ninggal, itu maksudnya. Dikuburkan di pinggir-pinggir sini. Maka dipakailah sama suamimu ini Honda Scoopy yang umur setahun tadi, diboncengnya lah bini mudanya. Tentulah dia akan pegang bonceng cewek, kan begitu. Dia tanya, mana kuburan mantan istri abang dulu? Karena agak susah dia menunjuk pakai tangan megang gas, dipakainya kakinya yang menunjuk. Itu katanya, pakai jempol kakinya. Ibu yang mati-matian berkredit Honda, gak sempat ibu ikut kurban, meninggal ibu dinikmati orang. Apa yang menjadi bagian ibu nanti setelah meninggal dunia? Kalau boleh bahasa minta tolong, adanya ibu kita baca hadisnya. Kalau mampunya ibu ayahku berkurban, jangan tunda-tunda berkurban. Kalau kita baca hadisnya gampang dipahami. Apa kata Rasul? Man wajada sa'atan, siapa yang Allah mampukan lapangkan rezekinya, falam yudahi, enggak mau juga kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dia tempat salat kami. Sekarang Bapak Ibu ukur mampu berkurban itu apa Pak Ustaz ukurannya? Harus tahu Bapak Ibu. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah besok, hanya 4 hari ini yang sah kita menyembelih hewan kurban. Sebelum sholat Idul Adha, Bapak potong habis sholat subuh, harapannya nanti pulang sholat tinggal makan daging. Itu bukan kurban, itu sedekah biasa. Kalau nggak sempat 10 Zulhijjah habis Idul Adha potong, besoknya boleh Pak Ustaz? Boleh. Besoknya Pak Ustaz boleh? Boleh. Besoknya tanggal 13 boleh Pak Ustaz? Boleh. Batas akhirnya terbenam matahari 13 Zulhijjah, maka kurban tahun ini tutup, selesai. Kalau ada potong lagi malamnya, menjadilah sedekah biasa. Saya belokkan sedikit dulu. Kalau di sini Bapak Ibu ada nggak orang yang ngomong, nggak usah kau kurban kalau belum kau kikoh, bahasa orang begitu di kampung saya dengar. Ada yang berpendapat begitu, nggak boleh kurban karena belum akikoh, atau dibaliknya, nggak usah kau akikoh dulu pandai-pandai, orang kurban aja belum pernah. Dinyatakan pendapat ini salah total. Jangan diikuti. Akikoh Bapak Ibu dengan kurban nggak nyambung, nggak ada kaitannya. Akikoh lahir anakmu disuruh bersyukur. Kalau yang lahir anak laki-laki berumur 7 hari mulai, sembelihlah 2 ekor kambing. Kalau ada uang, hukum akikoh sunnah muakkad, bukan wajib. Kalau buat akikoh mutang, haram. Nggak usah paksa-paksakan Bapak Ibu. Ada buat, nggak ada, nggak usah buat. Begitu. Sepakatnya ulama Bapak Ibu, akikoh itu tidak ada yang mewajibkan. Sekalipun hadisnya kullu gulamin rohina murtahanun, tergadai anak lahir deh kalau nggak diakikohi. Tapi itu nggak wajib. Hukumnya sunnah. Anakmu perempuan 1 ekor kambing. Sementara Bapak Ibu kurban, ini Bapak Ibu hanya ada 4 hari dalam setahun. Kalau akikoh usia anak 7 hari sampai dia meninggal dunia, masih ada tanggung jawab orang tuanya ke anak. Kalau kurban bebas siapa yang mau buat, yang penting waktunya cuma 4 hari. 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kesimpulan, kalau pas lagi ada uangmu anakmu lahir, buatkan akikoh. Kalau pas
ketemu bapak ibu 4 hari Zulhijjah, buatlah kurban, selesai. Jangan percaya omongan orang sekalipun ustadz mengatakan, jangan kau kurban dulu, kamu belum pernah kikoh. Tidak ada kaitannya bapak ibu, akikoh lain, kurban lain, begitu bapak ibu. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas atau kurang jelas? Jelas bapak ibu. Itu. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau nanti cerita tentang masalah kurbannya, usahakanlah bapak ibu hitung dari sekarang. Kalau kata para ulama, tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari ini adanya belanja kalian di rumah. Berapa satu hari? 200.000. Adanya duit kalian nanti 4 hari ini 800 di rumah. Ada Pak Ustaz. Berapa kurban di Miftahul Jannah? 3 juta Pak Ustaz. Kalau ada lebih duitmu dari 800.000, 3 juta rupiah, itulah makna hadis. Bapak-bapak ibu mampu berkurban bapak ibu. Jual cincin itu maksud saya, kurban. Minjam ke toko sawit itu dulu Pak, panen besok diganti. Boleh Pak Ustaz berkurban hutang? Boleh, yang penting ada bayar untuk anggaran itu. Boleh doa Bapak Ibu, karena waktunya terbatas. Kalau pas lagi masuk kurban, panen belum datang, tapi panen 2 pekan lagi Pak Ustaz, insya Allah nanti sekali turun ada itu sekitar 10 juta loh Pak Ustaz. Tapi untuk sekarang tak ada duitku. Patok ke sawit boleh aku pinjam 3 juta, baru kurban di Miftahul Jannah. Boleh kata dia, nah 3 juta, ikut Bapak Ibu kurban. Berhutang untuk kurban kalau ada anggaran bayar, sah, boleh, bagus Bapak Ibu. Tapi kalau berkurban itu hutang, pasti tagih yang punya hutang, nanti bayarnya pakai apa Pak? Ini kan ibadah, biar nanti Allah yang bayar. Haram juga, tak boleh begitu. Harus ada anggaran Bapak Ibu. Begitu. Kasih dulu motivasi satu hadis. Bapak Ibu terbayang nggak sekarang kambing? Kambing jantan. Baratkanlah sekarang terbayang Bapak Ibu kambing umur 2 tahun. Kambing yang bulunya halus, kambing kacang namanya. Bagaimana kata Nabi? Orang yang berkurban ini saking gampangnya dia besok urusan akhiratnya, cepatnya masuk surga. Lihatlah Bapak Ibu supaya pagi ini daftar yang belum daftar. Kullu sya'ratin hasanah. Hadis. Tiap-tiap satu helai bulu kurban itu dibalas Allah dengan 1 kebaikan. Kalau saya kurban 1 ekor kambing, pulang dari sholat subuh ini, saya masukkan tangan saya ke dalam cat, saya angkat, saya tempel Bapak Ibu telapak tangan saya di perut kambing tadi. Saya angkat lagi, saya panggil orang. Saya panggil orang sudah ngumpul, kemudian saya suruh mereka nengok. Wahai saudaraku, saya ingin menghitung jumlah bulu kambing yang kena cap telapak tanganku yang punya cek tadi. Pakai akal Bapak Ibu, jumlah yang kena telapak tangan saya ini kira-kira jumlah bulu yang kena itu kalau dihitung banyak apa sedikit? Mungkin 100, 200, mungkin ribuan Bapak Ibu. Itu baru yang kena telapak tangan. Orang yang berkurban itu kata Nabi tak hanya seperti itu tamsil, itu kias, pembanding supaya orang semangat. Kalau Ustaz Rangkuti ini tiap tahun kurban, kalau umpamanya dia kurban 1 ekor kambing, hitunglah Bapak Ibu jumlah bulu dari kepala kambing sampai ke ekor kambing, berapa ratus ribu juta jumlah bulu. Segitulah pahala yang kudapat setiap tahun. Kalau tahun ini Ustaz Rangkuti ini meninggal, ada harapan masuk surga, insya Allah. Dari mana amal dia? Berkurban Bapak Ibu, berkurban. Jadi berkurban ini bukan cerita makan-makan daging Bapak Ibu. Gak usah pun Idul Adha pergi ke pasar, adanya daging sapi di pasar, daging kambing pun ada. Kalau cerita makan daging, tapi ini cerita tentang iman. Makanya
dengan kurban mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa Qur'annya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saya tak butuh itu luhum, daging, darahnya pun saya tak butuh kata Allah. Yang saya butuh itu hatimu. Ada enggak di situ ketakwaan yang kusuruh kau kerjakan, yang kularang kau tinggalkan. Kusuruh berkurban, mau kau kurban, aku ridho kata Allah. Begitu Bapak. Mungkin kalau ayatnya agak tinggi sedikit payah ibu memahaminya. Yang paling seringlah Bapak Ibu kita ingat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Buat terjemahnya bahasa orang desa satu. Sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Pandanglah, tak usah yang dapat ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kau berkaca, pandang-pandang nikmat Allah di dalam dirimu. Kalau lihat elok-elok, bagus-bagus, yang ada ini pun belum mampu kita syukuri Bapak Ibu. Kedipan mata mumpung sehat, awak merasa biasa. Tapi kalau sudah kena katarak, baru mulai kucar kacir Bapak Ibu. Terjual pun sawit, asal sembuh mata, awak lakukan Bapak Ibu. Disuruh Allah. Wa fi anfusikum, dalam dirimu kau tengok dulu nikmat begitu banyak. Badan sehat, kebun sawit dikasih, rumah ada, mobil dikasih, Honda dikasih. Tiba-tiba datang panitia mengumumkan tahun ini satu bagian untuk kurban kita 3 juta. Mahal betul 3 juta itu kata dia. Kalau juga gak mau ikut, biar cara Allah nanti meminta yang 3 juta setahun itu Bapak Ibu. Caranya gimana Pak Ustaz? Bolak-balik kau ke awal cross check up. Hatimu nanti sudah mulai agak penyempitan jantung dibuat Allah. Asam urat datang, jantung bermasalah, kolesterol naik turun, tensinya enggak normal. 3 juta kau tahan tahun ini, maka 60 juta lebih akan kau keluarkan. Tapi ini bagi orang yang berpikir. Bahasanya, kalau sudah banyak nikmat kau terima, fasolli, jangan tinggalkan sholat. Kata Allah, wanhar, bayarlah nikmat yang banyak itu. Wanhar, sekali setahun berkurbanlah. Yang nyuruh bukan ustaz, tapi Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau pandai berterima kasih, bersyukur, la azidannakum, ku tambah kata Allah. Sekali setahun Pak, sekali setahun Bapak Ibu kurban. Setahun ke depan tengok cara Allah membuat berkah harta kita ini. Yang pada aturan giliran sakit Allah sehatkan. Yang aturan sawit kita musim dininja orang dijaga Allah. Yang aturan anak kita susah diatur dilunakkan Allah hatinya. Itulah keberkahan dalam kehidupan ini. Penutup Bapak Ibu, saya berharap ayah dan ibu coba sosialisasikan minimal 1 orang dari rumah ikutlah dari peserta kurban. Yang ayahnya berkurban, niatkanlah untuk anak dan istri. Dalam mazhab kita Syafi'i, 1 pun orang berkurban dari rumah itu, dia niatkan ke anak istrinya, maka anak istrinya pun dapat pahala kurban pada tahun ini. 1 bagian saja Pak, minimal. Yang mampu banyakkan. Minimal 1 bagian 1 rumah, insya Allah barokah dunia dan akhirat. Itu saja Bapak Ibu kajian kita 6:27. Jam itu nggak bergerak-gerak, tapi di sini sudah 6:30 Bapak Ibu. Isra sudah masuk, jangan Bapak Ibu lewatkan. Kata Rasulullah, siapa yang sholat sunnah Isra, pahalanya setara dengan haji umrah, sempurna. 2 rakaat ya Pak. Habis sholat ini nanti, ceramah ini sempatkan 2 rakaat sebelum pulang ke rumah masing-masing. Yang batal wudhunya, wudhu balik. Habis itu sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Enggak dapat itu. Aku sholat sunnah isyraq 2 rakaat